warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Abdul Razak dengan NIM B0 D024 127. Baik, saya dari program studi D3 Agribisnis Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Baik, di sini saya diberi tugas untuk membuat video dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sekaligus minta izin kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Zedi Mutakin, SPD MPD. Sebelum itu saya ingin menyampaikan judul yang saya ingin jelaskan, yaitu tentang peran, implementasi, tantangan, dan kontribusi Pancasila. Yang pertama saya jelasin yaitu bagaimana sih peran Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa peran utama yang bisa saya jelaskan, yaitu yang pertama yaitu landasan ideologi. Maksudnya yaitu Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan elemen bangsa. Yang kedua, pedoman hidup. Pancasila memberikan pedoman bagi setiap negara. Yang ketiga, sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber di Indonesia. Yang keempat yaitu sebagai pemersatu bangsa. Maksudnya Pancasila berperan sebagai alat pemersatu bangsa untuk Indonesia. Itu adalah perannya. Baik, yang kedua yaitu bagaimana sih implementasi nilai-nilai Pancasila? Baik, di sini saya akan jelaskan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang penting yang harus kita wujudkan. Ada beberapa contoh implementasi nilai-nilai Pancasila yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan atau nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya yaitu menghormati dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya menghormati hak asasi manusia, memperlakukan setiap orang dengan adil dan penuh kemanusiaan. Yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Maksudnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi kita ataupun kelompok. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksudnya yaitu kita harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan suatu keputusan, serta untuk menghormati hasil keputusan bersama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam memperkuat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Maksudnya yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi dan upaya memperkuat pemahaman kita dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila di generasi muda saat ini. Yang pertama yaitu tantangannya atau pengaruhnya yaitu tentang pengaruh globalisasi. Maksudnya yaitu arus informasi dan budaya global yang sangat kuat dapat menggeser nilai-nilai lokal dan nasional, termasuk nilai-nilai Pancasila ini. Yang kedua yaitu kurangnya pendidikan karakter. Sistem pendidikan yang kurang menekankan dan pendidikan karakter dan moral membuat nilai-nilai Pancasila kurang terinternalisasi. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan yang kurang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila seperti keluarga dan komunitas yang tidak mencontohkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Yang keempat, kurangnya keteladanan. Kurangnya keteladanan ini dari pemimpin dan figur publik yang seharusnya menjadi panutan atau contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu salah satu pengaruh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terakhir ini tentang kontribusi Pancasila dalam membangun sistem demokrasi yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Pancasila memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun sistem demokrasi yang adil dan berkeadilan di Indonesia.
Di sini saya akan menyebutkan atau ada beberapa kontribusi Pancasila dalam sistem demokrasi kita. Yang pertama yaitu prinsip kedaulatan rakyat. Maksudnya demokrasi Pancasila menekankan prinsip kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang adil dan beradab, yang bebas dan adil. Yang kedua yaitu musyawarah untuk mufakat. Maksudnya dalam pengambilan keputusan atau demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat atau untuk mencapai sebuah keputusan bersama yang diambil untuk mencerminkan kehendak rakyat. Yang ketiga yaitu keadilan sosial. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata. Yang keempat yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Demokrasi Pancasila menjamin kebebasan bagi setiap warga negara, namun kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan umum. Jangan hanya jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi kita. Baik, mungkin ada salah kata atau ucapan yang saya minta maaf, kurang dan lebihnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.